Kali ini kita akan membahas film bertahan hidup atau survival, yang akan mengisahkan perjuangan beberapa orang yang mencoba kabur dari tahanan atau perbudakan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Di mana film ini berlatar belakang pada Perang Dunia I dan diambil dari kisah nyata. Di mana mereka akan berjalan kaki lebih dari 6.400 km dari Siberia hingga menuju India. Di mana mereka akan melewati iklim bersalju yang sangat dingin, hingga padang pasir yang sangat panas untuk memperoleh hal yang disebut sebagai kebebasan. Badai salju, kehujanan, badai pasir, kelaparan, kedinginan, kepanasan, dan kehausan pun harus mereka rasakan selama perjalanan. Lalu apakah mereka akan mampu kabur dan selamat dari berbagai cuaca ekstrim yang akan mereka lalui? Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Film akan berlatar belakang pada tahun 1940 yang ketika itu Perang Dunia sedang bergejolak di Eropa. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tahanan yang diketahui bernama Janus, seorang prajurit dari Polandia, yang saat ini sedang ditahan oleh pihak militer Uni Soviet. Dia didakwa sebagai mata-mata yang dikirim untuk mencari informasi mengenai pergerakan militer yang dilakukan oleh Uni Soviet. Di mana hal itu dikuatkan oleh seorang saksi yang membenarkan hal itu, di mana saksi itu adalah istri dari Janus itu sendiri. Entah apa yang telah dilakukan pihak Uni Soviet kepada istrinya hingga dia mau bersaksi dan menceritakan rahasia suaminya. Beberapa saat kemudian Janus segera dipindahkan untuk menjalani hukuman di sebuah penjara yang berada di Siberia, di mana penjara itu terletak sangat jauh di tengah-tengah hutan yang sangat luas dan dikelilingi oleh salju yang sangat tebal. Mereka tidak hanya dihukum di tempat itu, melainkan dijadikan budak di mana mereka tidak mendapat makanan yang layak. Hingga sebagian dari para tahanan itu ada yang buta ketika di malam hari karena kekurangan vitamin, karena kelaparan. Di sana ada seorang tahanan yang berasal dari Amerika yang bernama Smith. Ketika itu Smith tidak sengaja menjatuhkan makanannya, di mana makanan itu akan segera direbut oleh tahanan lain, namun Smith dengan cepat segera mengambilnya terlebih dahulu. Janus yang melihat hal itu pun menjadi kasihan kepada orang itu, kemudian memberikan jatah makanannya. Kemudian Smith mengatakan jika kebaikan yang Janus miliki suatu saat akan membunuhnya. Beberapa saat kemudian Janus berkenalan dengan seorang tahanan yang telah cukup lama berada di sana yang diketahui bernama Andre, di mana Andre akan memiliki peran penting bagi Janus. Ketika di malam hari para tahanan berkumpul di satu tempat. Di sana ada seorang tahanan yang paling ditakuti di penjara itu yang bernama Valka, yang diketahui jika Valka adalah kriminal profesional pembunuh dan pencuri. Dan hal itu terbukti ketika dia kalah judi kemudian menikam salah seorang yang ada di sana untuk dimintai mantel dan sweater untuk taruhan judinya. Keesokan harinya para tahanan sedang menjalani kerja paksa untuk menebang pohon. Di sana terlihat Janus berpikir apa yang ada di balik bukit itu, atau berapa jauh untuk melewati bukit itu. Di malam harinya terlihat seorang tahanan bernama Thomas sedang menggambar. Dan beberapa saat kemudian Valka mendatanginya untuk memintanya menggambar sesuatu. Dan ternyata Valka meminta digambarkan gadis seksi yang kemudian diberikan kepada temannya untuk bahan imajinasi. Sesaat kemudian Andre menjelaskan jika dia mengetahui jalan untuk keluar dari sana, di mana mereka akan berjalan kaki sepanjang 500 km menuju selatan untuk menuju sebuah danau yang disebut sebagai Danau Baikal. Setelah melewati Danau Baikal, mereka akan berjalan 500 km lagi hingga sampai pada perbatasan Mongolia dan mereka akan bebas. Dan jika ditotal maka jarak yang mereka tempuh adalah lebih dari 1000 km untuk sampai ke perbatasan Mongolia. Andre merencanakan untuk kabur ketika musim semi tiba agar cuacanya lebih baik. Dan juga mereka punya waktu untuk menyiapkan perbekalan untuk perjalanan mereka. Di hari berikutnya mereka kembali menjalani kerja paksa pada sebuah pertambangan, di mana tempat itu terlihat sangat buruk karena mereka harus menambang dengan gas yang keluar dari tempat itu. Janus yang sangat menderita pun berimajinasi seakan-akan melihat rumah tempat tinggal dia dan istrinya. Sesaat kemudian Janus menceritakan rencananya untuk melarikan diri dari penjara itu kepada Smith, di mana Smith sangat tertarik untuk ikut rencana itu. Di malam harinya Janus mengajak Andre untuk pergi sekarang juga, di mana saat ini sedang ada badai salju yang sangat deras. Dan dengan adanya badai salju maka jejak kaki mereka akan segera ditutupi salju dan mereka bisa lolos dari kejaran para penjaga. Andre mengatakan jika jarak yang mereka tempuh akan sangat jauh dan mereka memerlukan perbekalan yang cukup banyak.
Di mana saat itu percakapan mereka didengar oleh Valka, sehingga diyakini mengetahui tentang rencana pelarian mereka. Di dalam kamp penjara, beberapa orang yang akan diajak ikut kabur segera melakukan barter dengan benda apa saja yang mereka punya untuk ditukar dengan makanan. Bahkan Janus membarter gambar gadis seksi dengan beberapa makanan. Beberapa saat kemudian ketika para tahanan sedang istirahat, tiba-tiba Valka mendatangi Janus dan mengancamnya dengan pisau untuk meminta agar Valka diajak dalam rencana pelarian itu. Sehingga demi keselamatan maka Janus menyetujui hal itu. Beberapa saat kemudian Janus dan beberapa orang segera menjalankan aksinya dengan berlari menuju pinggiran penjara itu dan melewati pagar kawat berduri dan segera menuju hutan, di mana para penjaga yang mengetahui hal itu pun segera mengejar mereka. Mereka kabur di tengah derasnya badai salju untuk melewati hutan itu. Dan dengan derasnya badai salju itu membuat mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Kemudian Janus memiliki ide untuk membuat topeng dengan menggunakan kulit kayu yang ada di sana untuk melindungi mata mereka. Dan setelah menggunakan topeng, akhirnya mereka bisa melewati badai salju yang sangat deras tersebut. Dan jejak mereka sudah ditutupi oleh badai salju tersebut sehingga para penjaga sudah tidak bisa mengikuti mereka. Singkat cerita, esok pagi pun tiba mereka berhenti di suatu tempat di hutan untuk istirahat. Ada beberapa orang yang ikut dalam pelarian itu. Kita sudah mengetahui 4 orang, yaitu Janus, Smith, Valka, dan Thomas yang pandai menggambar. Kemudian ada 3 orang lagi, yaitu Kasik, Soren, dan Vos. Dan hal yang mengejutkan adalah ternyata Andre tidak ikut bersama mereka. Di mana Janus melihat jika Valka menggunakan jaket milik Andre. Namun Valka mengatakan jika Andre telah memberikan jaket itu kepada Valka. Mereka beranggapan jika Valka berbohong dan telah membunuh Andre, namun tidak ada gunanya juga untuk memperdebatkan hal yang telah terjadi. Di mana mereka lebih memilih untuk memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka segera melanjutkan perjalanan dengan cukup jauh mendaki gunung dan melewati lembah, di mana sepanjang jalan yang mereka lalui tidak pernah lepas dari tumpukan salju yang sangat lebat. Setelah berjalan seharian, mereka beristirahat di tengah hutan. Ketika itu diketahui jika Kasik memiliki penyakit buta di malam hari, dan ketika itu hari sudah senja sehingga penglihatannya sudah mulai rabun. Dan untuk menghangatkan tempat itu maka mereka akan berpencar untuk mencari kayu bakar. Beberapa saat kemudian mereka segera kembali dengan membawa kayu bakar. Namun ternyata Kasik belum kembali sehingga mereka segera mencarinya. Sementara Kasik yang buta di malam hari pun berjalan entah kemana. Dan beberapa saat kemudian dia mulai berhalusinasi jika dia bertemu dengan orang yang dia panggil sebagai profesor. Kemudian Kasik duduk di sana dan dengan penglihatannya yang rabun. Kasik melihat ada api yang di belakangnya ada kota yang terang yang dianggap sebagai kota tempat dia tinggal. Kembali kepada kelompok Janus. Mereka telah membuat api unggun dan beberapa saat kemudian Vos melihat Kasik yang ternyata berada tidak jauh dari tempat mereka. Namun hal yang sangat menyedihkan adalah ketika didekati, ternyata Kasik telah tewas dalam kondisi kedinginan, di mana bayangan tadi adalah api yang dibuat oleh teman-temannya yang padahal itu sudah sangat dekat dengan posisinya. Beberapa saat kemudian mereka segera memakamkan Kasik dan kembali melanjutkan perjalanan. Free man died here today. Take this innocent soul into thy keeping. Setelah berjalan selama beberapa minggu, kini mereka telah sampai pada suatu tempat yang tidak lagi diselimuti oleh salju dan cuaca lebih bersahabat. Terlihat rambut dan jenggot mereka mulai tumbuh tidak teratur. Cuaca kini memang telah bersahabat, namun permasalahan yang kini mereka hadapi adalah kelaparan. Karena bahan makanan mereka telah habis, bahkan terlihat Valka yang menemukan ulat di antara dedaunan pun segera memakannya. Di malam harinya mereka melihat sekelompok serigala yang sedang memakan seekor rusa. Kemudian mereka segera mengusir serigala itu, kemudian segera mengerumuni rusa yang telah tewas itu untuk memakannya saat itu juga. Bahkan mereka juga sudah terlihat seperti serigala-serigala yang mereka usir tadi yang saling berebut makanan. Usut punya usut, ternyata mereka telah berada di sekitar sana selama beberapa minggu. Namun mereka belum juga menemukan danau yang mereka cari, atau dengan kata lain mereka tersesat. Sehingga Janus memutuskan untuk berjalan seorang diri menuju selatan untuk mencari danau itu dan akan kembali jika sudah menemukannya. Janus berjalan sangat jauh menaiki bukit, menuruni lembah, berteduh di antara bebatuan ketika hujan. Bahkan tidur di atas gunung yang tentu saja udaranya sangat dingin. Di mana hal itu membuat kondisi fisik Janus menjadi melemah.
dan membuat dia kembali berhalusinasi tentang rumahnya yang jauh di sana yang penuh dengan kedamaian. Sesaat kemudian diperlihatkan jika Janus telah sampai di tempat teman-temannya, di mana dia mengatakan jika Janus telah melihat danau yang mereka cari yang berjarak 3 hari dari tempat mereka. Janus pun segera mendapatkan pertolongan pertama untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Dan setelah kondisi Janus sudah pulih, maka mereka segera melanjutkan perjalanan. Dan sampailah mereka pada sebuah bukit yang bisa dengan jelas melihat danau. Baikal berada. Mereka kembali melanjutkan perjalanan yang kini mereka telah berada di samping danau itu. Beberapa saat kemudian mereka merasakan jika ada yang mengikuti mereka, sehingga Valka akan menyergapnya dari samping dengan pisau sementara yang lainnya mengintai dari depan. Namun setelah dilihat dari dekat, ternyata orang itu hanyalah seorang gadis kecil saja yang tidak berbahaya bagi mereka. Janus segera mendekati gadis itu untuk menanyainya, di mana diketahui jika gadis itu juga seorang pelarian seperti mereka dan ingin ikut bergabung dengan mereka. Namun hal itu segera ditolak oleh teman-teman Janus karena dia hanya akan menghambat perjalanan mereka dan akan menghabiskan jatah makanan mereka sehingga mereka segera pergi dari sana meninggalkan gadis itu di sana. Beberapa saat kemudian mereka berada tepat di samping danau itu, di mana mereka melihat ada seekor rusa yang terjebak di dalam lumpur yang ada di sana. Sehingga mereka segera mengambilnya dan akan menjadikan makanan bagi mereka setelah mengalami kelaparan yang cukup lama. Mengetahui saat ini mereka punya cukup makanan, maka Vo segera mendatangi gadis itu untuk diajak bergabung dengan mereka. Diketahui gadis itu bernama Irina. Mereka segera membakar rusa yang mereka dapatkan dan segera memakannya dengan lahap. Keesokan harinya mereka mulai membersihkan diri di danau itu, di mana ini adalah pertama kalinya mereka mandi sejak mereka keluar dari penjara itu. Mereka juga mencuci baju dan mencukur jenggot mereka yang tidak beraturan. Setelah beristirahat 2 malam di sana, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kini mereka terlihat lebih rapi dan lebih segar daripada sebelumnya. Sampai di sini diketahui jika mereka telah berjalan lebih dari 500 km. Dan mereka akan berjalan 500 km lagi untuk mencapai perbatasan Mongolia. Sungguh perjalanan yang tidak bisa dibayangkan. Setelah berjalan cukup lama sampailah mereka pada sebuah perkampungan milik warga yang ada di sana. Namun mereka tidak boleh terlihat oleh siapapun karena jika mereka ketahuan maka mereka bisa kembali ditangkap. Sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat perkampungan itu. Ketika sedang beristirahat ternyata Valka tidak ada di sana. Mereka khawatir jika Valka akan nekat untuk mencuri hewan ternak milik warga bahkan dengan cara membunuh warga yang ada di sana. Di mana hal itu bisa membuat posisi mereka menjadi tidak aman. Namun beberapa saat kemudian Valka datang dengan membawa seekor kelinci, di mana Valka mengatakan jika dia tidak membunuh seseorang melainkan hanya membunuh seekor anjing saja. Get us all killed. Yes. Dog. Singkat cerita esok pagi pun tiba, di mana mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka pada sebuah sungai kecil kemudian mereka istirahat di sana. Terlihat Irina membantu mengobati luka pada kaki Smith akibat mengalami lecet setelah berjalan sangat jauh. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan di mana saat ini mereka telah sampai pada sebuah jalur kereta api. Di mana mereka hanya butuh waktu sekitar 5 hari setelah melewati jalur kereta itu untuk sampai di perbatasan Mongolia. Sebenarnya mereka menempuh jarak yang hampir sama dengan yang mereka tempuh dari penjara hingga sampai ke Danau Baikal. Namun perjalanan dari Danau Baikal hingga sampai di sini tidak ada hambatan sedikit pun. Mereka menunggu hingga sepi untuk menyeberangi tempat itu. Dan ketika telah menyeberangi jalur kereta itu, ternyata Valka tidak ikut bersama mereka. Karena ternyata wilayah itu juga sudah dikuasai oleh komunis, hingga dia memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri. Sebenarnya Valka ini memiliki peran penting dalam perjalanan mereka. Walaupun dia orang yang jahat dan kejam namun dalam kondisi terdesak, dia bisa sangat berguna. Terbukti ketika Valka mencuri kelinci waktu itu sehingga mereka semua bisa makan hari itu. It's not for me. Freedom. Goodbye, Janus. Good luck. Valka. 6 orang tersisa kembali melanjutkan perjalanan dan kini mereka hampir memasuki wilayah Mongolia, di mana cuaca di sana berbanding terbalik dengan cuaca di Siberia. Sepanjang mata memandang hanya terlihat bebatuan yang tandus dengan cuaca yang sangat panas. Dan ketika sampai pada gapura perbatasan Mongolia, ternyata di tempat itu juga dikuasai oleh komunis. They're communists. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah kuil Buddha,
yang telah hancur berantakan yang disebabkan oleh serangan dari pihak komunis ke tempat itu. Mereka beristirahat di tempat itu sambil mendiskusikan kemana tujuan mereka yang selanjutnya, yang aman dari pemerintahan komunis. Di mana mereka sepakat akan menuju Tibet melalui pegunungan Himalaya yang ada di dekat India. Mereka segera melanjutkan perjalanan. Dan beberapa saat kemudian mereka didatangi oleh pasukan Mongolia yang sedang berpatroli di sana. Namun mereka tidak melakukan gerakan yang berbahaya sehingga mereka diizinkan lewat. Bahkan mereka sempat diberikan sekantong air untuk perjalanan mereka oleh salah satu dari mereka. Dan perjalanan selanjutnya adalah rute yang paling berat yang akan mereka hadapi. Di mana di depan mereka hanya ada gurun pasir yang sangat luas, tidak ada pepohonan, dan tidak ada tempat untuk mencari makanan. Di dalam perjalanan terlihat mereka sangat kepanasan dan beberapa kali mereka berteduh dengan kain yang mereka bawa. Dan setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka melihat ada sebuah sumur yang ada tidak jauh dari mereka. Sehingga mereka segera berlari menuju sumur itu. Di mana saat ini mereka telah kelelahan dan kehausan akibat perjalanan yang mereka lalui. Mereka dengan sangat lahap meminum air bahkan langsung dari sumurnya. It's a well! Mereka beristirahat di sana hingga malam hari kemudian beberapa dari mereka menyarankan untuk tinggal di sini saja. Karena di sini ada air yang cukup banyak sambil menunggu pengembara yang melewati tempat ini. Namun Janus tidak setuju akan hal itu, karena tanpa makanan maka kondisi fisik mereka akan semakin melemah. Keesokan harinya mereka mandi dengan air yang ada di sana untuk menyegarkan raga mereka yang kelelahan dan kepanasan. Kemudian mereka mengisi wadah-wadah air yang ada di sana untuk dibawa dalam perjalanan mereka. Dan perjalanan yang sangat panjang dan tanpa makanan pun kembali dilanjutkan. Setelah berjalan sekian lama di tengah padang gurun, kini mereka harus kembali diuji dengan badai pasir yang sangat kencang yang melewati tempat itu. Setelah badai reda mereka istirahat di tempat itu hingga malam hari. Dan keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan setelah berjalan sangat lama tiba-tiba Irina terjatuh. Yang disebabkan karena kelelahan dengan wajah yang sangat pucat dan kaki yang bengkak. Mereka segera menolong Irina dan akan beristirahat di sana. You lie back down now. We'll cover your legs up for you. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun lagi-lagi Irina kembali terjatuh. Dan karena mereka tidak punya cukup air, maka mereka menuangkan air pada sebuah kain untuk mereka hisap. Irina yang tidak mau menjadi beban pun memaksakan diri untuk berjalan. Dan karena tidak tega, maka Vos segera mengendongnya dan perjalanan kembali dilanjutkan. Dan setelah sekian lama berjalan, Irina meminta diturunkan. Dia berbaring sebentar dan sesaat kemudian, dia sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Di mana raganya sudah tidak mampu bertahan dari panasnya cuaca yang ada di sana. Dan Irina tewas sebagai orang yang bebas. Kemudian Irina segera dimakamkan dan perjalanan kembali dilanjutkan. It's okay. Di tengah-tengah perjalanan, mereka membagi air terakhir yang tersisa dengan meneteskan pada kain kecil untuk mereka hisap. Dan tentu saja itu tidak akan cukup untuk mengobati dahaga mereka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang tersisa di mana kaki mereka semua mengalami bengkak dan iritasi. Atau bahkan infeksi akibat panas dan gesekan sepatu akibat perjalanan yang sangat jauh. Ketika malam harinya mereka beristirahat di sana, di mana mereka melihat gambar-gambar yang dibuat oleh Thomas selama perjalanan mereka. Thomas mengatakan jika dia ingin menjadi pelukis yang terkenal setelah bisa melewati perjalanan ini. Dan beberapa saat kemudian Thomas pun menyusul Irina menghadap Yang Maha Kuasa dalam kondisi sebagai orang yang bebas. But I'll work on it. It's a shadow. Kini tersisa 4 orang saja dan setelah memakamkan Thomas mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah sekian lama mereka berjalan akhirnya mereka bisa melihat ujung dari gurun itu, yaitu sebuah gunung yang penuh dengan batu. Namun Smith saat ini sudah berada dalam kondisi putus asa. Karena raganya yang sudah tua pun merasa sangat kelelahan menghadapi perjalanan yang sangat berat itu. Di mana Smith meminta yang lain agar meninggalkannya di sana, namun Janus terus memberinya semangat agar Smith tidak menyerah. Kemudian Janus meminta Soran dan Vos untuk pergi terlebih dahulu menuju gunung itu untuk mencari air. Sementara Janus akan membantu Smith berjalan dan akan menyusul mereka. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana Janus dan Smith telah berhasil menyusul Soran dan Vos. Di mana mereka telah beristirahat di sana dan menyalakan api unggun.
Namun berita buruknya adalah mereka tidak menemukan air di tempat itu. Kini wajah mereka terlihat sangat kekeringan akibat kurang air dan kurang makan serta kelelahan. Mereka beristirahat di sana hingga pagi hari. Soran terbangun ketika ada ular yang melewati kakinya. Kemudian dia segera mengikuti ular itu hingga ke bagian atas dan akhirnya dia menemukan air. Mereka segera ke sana dan segera meminum air yang ada di sana, di mana air itu sangatlah sedikit, bahkan air itu tidak mengalir. Namun setidaknya ada air yang bisa mereka minum. Kemudian mereka segera menangkap ular tadi, kemudian segera memanggangnya untuk dijadikan makanan. Di malam harinya Janus saling berbincang dengan Smith, di mana Smith menceritakan jika dia dan anaknya datang ke Rusia, kemudian mereka ditangkap dan anaknya dibunuh, sementara Smith dimasukkan ke penjara di Siberia. Di sana Smith merasa sangat berdosa karena telah mengajak anaknya ke Rusia, sehingga anaknya tewas di sana. Sementara Janus menceritakan jika istrinya masih hidup atau dibebaskan oleh Uni Soviet. Setelah dia bersaksi dan mengadukan Janus ke pihak Soviet. Namun istri Janus akan merasa bersalah dan akan menyesali perbuatannya seumur hidupnya, karena telah melaporkan Janus untuk sebuah kebebasan. Maka oleh sebab itulah Janus memiliki tekad yang kuat dan akan terus berjuang untuk bisa pulang ke rumahnya, agar istrinya bisa memaafkan dirinya sendiri karena mengetahui Janus yang dulu dilaporkan kini masih selamat. I have to get back. We'll be torturing herself just like you. Be able to forgive herself for what she's done. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Smith yang tadi malam mendengar cerita Janus pun kini semangat dalam dirinya juga ikut bangkit dan kini bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah sungai yang mengalir dengan deras, sehingga mereka bisa minum sepuasnya, bahkan berendam untuk meredakan panas dalam diri mereka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kini mereka kembali harus mendaki gunung yang bersalju. Namun ternyata mereka sudah sampai di tembok besar Cina sehingga mereka sudah sangat dekat dengan Tibet. Mereka segera melewati tembok itu melalui lubang yang ada di sana. Saya kira mereka sudah dekat, namun ternyata mereka harus berjalan sangat jauh di pegunungan yang penuh dengan salju. Dan sampailah mereka pada sebuah tugu perbatasan di Tibet. Dan lagi-lagi saya mengira jika itu sudah sangat dekat, namun mereka harus kembali berjalan sangat jauh lagi. Ketika sedang beristirahat pada salah satu tempat di sana, tiba-tiba ada seorang pria yang mendatangi mereka. Di mana pria ini sangat baik kepada mereka, di mana pria itu menunjukkan jika mereka ingin menuju India, maka mereka harus melewati pegunungan yang ada di belakang desa mereka. Jika dipikir-pikir, mereka tinggal satu langkah lagi atau satu tempat lagi yang harus mereka lewati. Namun satu tempat itu sangatlah jauh dan memerlukan waktu berhari-hari untuk melewatinya. Mereka segera diajak ke desa pria itu, di mana mereka disambut baik oleh warga yang ada di sana. Mereka diberi makan, minum, dan tempat tinggal. Salah satu warga yang ada di sana menjelaskan jika ada jalur yang mudah dilewati untuk menuju India. Namun mereka tidak bisa melakukannya sekarang karena akan ada badai salju yang sangat deras. Di mana orang itu menyarankan agar mereka menunggu hingga musim semi saja. Sementara ketika di sini mereka akan mendapat makan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Di malam harinya mereka berdiskusi di mana Soran dan Vos akan setuju untuk tinggal sementara di sana hingga musim semi. Namun Janus mengatakan jika mereka harus berangkat saat ini, karena jika mereka menunggu hingga musim semi maka mereka akan kehilangan semangat dari tujuan awal mereka, karena mereka akan berada di zona nyaman. Sementara Smith juga akan berangkat saat ini karena dia mendengar kabar jika ada pasukan Amerika yang menjalankan misi di Cina, sehingga Smith tidak bisa menunggu lebih lama lagi, di mana Cina bisa dicapai dengan berjalan kaki melewati India. Smith juga menjelaskan jika mereka adalah tahanan yang melepaskan diri, jadi akan sangat berbahaya jika mereka tinggal terlalu lama, maka akan diketahui oleh pihak musuh. Singkat cerita, esok pagi pun tiba di mana mereka telah sepakat untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati pegunungan bersalju itu, di mana hujan salju akan datang kapan saja. Namun mereka tidak pernah kehilangan semangat mereka, dan terus berjalan hingga sampailah mereka pada sebuah perkebunan teh di India. Mereka lagi-lagi disambut dengan baik oleh warga yang ada di sana dan dipersilahkan masuk ke desa mereka. Welcome to India. Paper passport, please. We don't have. Never mind. Come with me. Perjalanan mereka belum berakhir, di mana mereka akan mengambil jalan mereka masing-masing. Di mana saat ini kampung halaman Janus, yaitu Polandia, masih dikuasai oleh pihak komunis, sehingga Janus tidak akan bisa bergerak bebas di negaranya. Kemudian kita akan diceritakan tentang sejarah yang terjadi di Eropa. Dimulai pada tahun 1945, Perang Dunia berakhir dengan kemenangan milik Eropa.
Tahun 1945 sampai 1948 Uni Soviet menerapkan pemerintahan komunisme di Polandia. Tahun 1961 tembok Berlin dibangun. Tahun 1980 terbentuk Gerakan Solidaritas di Polandia untuk menentang komunis. Dan tahun 1989 komunis telah berhasil dikalahkan dan Polandia pun merdeka. Di akhir film diperlihatkan rumah milik Janus yang sama seperti yang ada dalam halusinasinya waktu itu. Janus masuk ke rumah itu yang di dalamnya ada seorang nenek tua yang telah menunggunya. Di mana Janus masuk dengan pakaian rapi dan wajah yang bahagia. Namun ternyata itu hanya halusinasi kita saja. Karena sekarang Janus sudah sangat tua dan nenek yang menunggunya tadi adalah istri Janus. Di mana Janus hanya bisa pulang setelah Polandia berhasil merdeka, yaitu pada tahun 1989. Mereka hidup bahagia di masa senja mereka dan film pun berakhir. Sungguh film yang sangat luar biasa dan banyak pesan moral dalam film ini. Menurut info yang saya dapat, perjalanan mereka dari Siberia menuju India berjarak lebih dari 6.400 km. Di mana kita yang ada di zaman sekarang pun mungkin tidak akan bisa membayangkan apa jadinya jika kita berada dalam kondisi mereka. Kita yang ada di zaman sekarang ketika ada hujan sedikit langsung mengeluh, panas sedikit langsung mengeluh, makan makanan tidak enak langsung mengeluh. Bahkan untuk jajan ke warung yang jaraknya dekat pun kita memilih menggunakan sepeda motor. Bayangkan mereka menghadapi iklim yang sangat ekstrim. Badai salju, badai pasir, kedinginan, kepanasan, kehujanan, kelaparan, kehausan. Dan yang paling berat adalah keputusasaan ketika sudah berjuang sekian lama. Namun hasilnya pun belum didapat. Apakah kita akan mampu jika diposisikan di posisi mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan sampai bertemu di video selanjutnya.